banyak dari bro and sis yang mungkin masih bertanya-tanya tentang permasalahan kuliah. Kuliah itu penting apa enggak sih? Nah, Ya kalau boleh dibilang penting nggak penting itu tergantung ya untuk bagaimana dari awal teman-teman ketika memandang kuliah itu menjadi salah satu wadah atau sarana ketika ingin mengembangkan dirinya. tadi teman-teman lingkungan Boleh. dari berbagai macam perusahaan, instansi yang eksklusif tadi juga. Yang paling senior usia berapa? Ini yang mana nih? Yang ketika saya sekolah? Iya, S2 tadi. Ini menarik juga nih pertanyaannya karena memang terbukti bahwa kuliah itu tidak dipandang dari usia. Itu yang saya mau bilang karena banyak yang Iya. mau kuliah. Aku udah tua. Enggak ada batasan usia sebenarnya. Bahkan di S2 karena saya kebetulan beruntung tadi ya masuk ke kelas eksekutif yang rata-rata juga udah direksi di beberapa perusahaan besar dan BUMN itu. Saya kira yang 40 lebih juga, waktu itu S2 loh ya, 40 lebih juga ada, 50 kayaknya, yang hampir 50 kayaknya, saya nggak berani bilang lebih dari 50 nih, takut kualat. Cari aman. Ya tapi yang ketika ini S3 nih, kita masuk ke S3 ini ya menarik sekali karena di kuliah saya itu memang khusus sekolah bisnis, bukan universitas. Jadi betul-betul isinya CEO, owner kayak gitu-gitu. Yang itu memang banyak juga yang udah usianya juga udah mapan gitu ya, udah 40 ke atas, 50 tahun ke atas tapi masih mau belajar S3 loh. Itu yang kadang kita nggak habis pikir. Semangatnya luar biasa ya kalau yang udah usia ini ya, udah usia mapan masih mau kuliah lagi. Tapi mungkin di benak teman-teman juga pasti gini sih, ya enak bisa lanjut kuliah gitu, tapi bagi yang kita yang kurang beruntung gimana, nggak semua bisa punya kesempatan yang sama dalam mengenyam kuliah ya atau pendidikan itu. Ya makanya itu kan kalau dibilang semua perguruan tinggi gitu baik negeri atau swasta itu pasti punya segmentasi, khususnya di pricing ya untuk harga. Jadi sebenarnya nggak semua itu alasan itu ya nggak bisa punya biaya atau nggak punya kesempatan itu menjadikan kamu jadi males gitu untuk melanjutkan studi. Padahal tadi yang kita obrolin nggak ada ruginya ya, semua serba positif dan itu proses ketika kita ngomongin bagaimana cara berpikir kita bisa lebih maju lagi. Betul. Gitu, lebih matang lagi. Tadi yang menjemput saya dan mengantarkan saya kan Pak Sardi. Kisahnya keren juga loh. Gitu ya. Jadi sudah lama. Iya, beliau sudah lama di sini. Kalau ada yang bilang kuliah itu harus punya uang, harus segala macam. Kita lihat dari beliau Pak Sardi. Dikuliahkan oleh almarhum, beliau cerita sampai D3, disuruh lanjut S1, sekarang S2 selesai. Kalau kita pikir nggak bisa kayaknya, tapi yang namanya itu semangatnya beliau. Betul. Bener nggak sih Mbak? Iya, betul. Jadi kesempatan tuh kadang tidak harus kita tunggu. Kesempatan itu kita harus cari gitu. Kadangkala kalau kita nggak peka kapan kesempatan itu datang, ya bisa lewat begitu aja. Kita harus cari, oh ini kayaknya kesempatan deh, kita ambil. Itu sih yang menjadi salah satu prinsip hidup saya juga. Nah ini saya jadi teringat bahwa memang terkadang hidup ini penuh dengan misteri ya kan. Sama seperti yang dialami oleh beliau. Kita sebagai insight aja agar kita juga jadi lebih memahami. Lah kita jauh masuk lagi ke dalam bahwa yang menyekolahkan beliau adalah almarhum ayah. Ini berarti kan beliau banyak sekali berjasa untuk orang-orang yang mungkin merasa kurang, yang dari segi biaya kurang mampu. Semasa hidup beliau seperti apa Mbak Astrid? Ini sharing sedikit aja, ini kan sebagai penyemangat. Beliau kan founding father juga di kampus ini. Iya, terima kasih mengingatkan Mas Saif karena memang betul yang kalau orang bilang tuh kalau ditinggal orang tua dapat warisan gitu ya. Kalau kami tuh dapat tanggung jawab gitu. Karena apa? Untuk melanjutkan apa yang sudah diperjuangkan almarhum itu bukan sesuatu yang bisa langsung dibagikan ke anak cucunya, tapi justru pesan atau nilai yang nanti anak cucunya bisa nerusin gak sih gitu. Ya itu dalam hal ini adalah pendidikan. Karena pada waktu itu memang beliau pendidikan itu memang tidak sesuatu yang privilege karena almarhum dari keluarga yang kurang mampu, yang berjuang sendiri. Itu memang betul. Jadi berjuang sendiri mencari kesempatan tadi yang saya bilang, akhirnya bisa mendapatkan kesempatan hingga profesor loh Mas. Itu dia yang sendiri loh. Keren banget itu pasti. Sendiri. Iya. Nah itu yang kadang saya juga berpikir bahwa
ya seperti ini tuh hal yang sangat susah sekali gitu loh. Sampai akhirnya bisa mendapatkan titel profesor, sampai bisa luar biasa sekali. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau almarhum bilang itu tidak ada yang tidak mungkin, di atas batu karang pun pohon bisa tumbuh. Satu lagi Mbak, ini saya jadi pengen belajar dari almarhum yang Mbak Astrid ingat dari ayahanda, sifatnya. Sharing aja ini kita sebagai keluarkan semuanya bahwa kita sharing di sini. Iya, banyak sekali sebenarnya petuah dan nilai yang bisa kita bagikan dari beliau ya untuk kita semua. Mungkin yang utama ya itu tadi ya. Kalau boleh dibilang banyak filosofi Jawa kalau Bapak itu, kalau yang mengingatkan saya ya. Kemudian yang sampai sekarang mungkin saya pegang juga bisa terus gitu untuk berjuang, apalagi dengan kondisi sekarang itu kan kondisi yang kita gampang rapuh, gampang menyerah gitu. Tadi kayak kuliah aja nggak penting lah, yang penting dapat kerjaan gitu. Padahal prinsip-prinsip yang saya ceritakan tadi itu yang Bapak itu tekennya ini ya, pegangan kamu tuh apa gitu. Kalau kamu udah punya teken, kamu tekun pasti tekan kan gitu kan. Kalau istilahnya orang Jawa itu boleh nerima yang pandum, tapi kalau dalam hal ini konteksnya untuk kita bisa tekan ke sana, kita harus punya teken yang kuat, punya pegangan yang kuat dan harus tekun. Itu Bapak juga sering gitu mengingatkan saya. Saya tuh seneng deh sama filosofis Jawa, serius. Maknanya itu selalu dalam maknanya. Filosofis Jawa yang dirindukan dari ayah. Apa? Aduh, jadi bikin kangen ini. Gak apa-apa, ini kita sharing di first time kita di kampus. Yang bikin kangen dari ayahanda. Karena saya anak perempuan satu-satunya, jujur saya paling dekat sama almarhum Bapak gitu ya, gitu. Beliau sering ngajak saya jalan-jalan gitu, sering kuliner bersama, itu juga nggak bakal saya lupakan sih ya sampai dengan sekarang itu. Karena saya sudah di ketua yayasan, sering kali tuh kalau mau memutuskan sesuatu pasti ingat beliau, kebijaksanaannya beliau. Jadi seakan-akan saya mau memutuskan sesuatu seakan-akan saya matur Bapak dulu gitu. Pak ini betul nggak ya Pak, gini. Kalau hati saya bilang ya, itu sudah yakin berarti insya Allah diridhoi Allah, diridhoi Bapak almarhum insya Allah demi kebaikan. Itu aja sih. Berarti ya pada saat beliau sudah. Makanya saya bilang kita nggak dikasih warisan yang langsung bisa kita nikmati, tapi ya kita harus bagikan lagi, tanggung jawab yang harus kita bagikan lagi. Pernah nggak Mbak Astrid di satu momentum yang ini kita masih dalam lingkup pendidikan ya, karena apa yang jadi gini, pendidikan utama itu kan dari orang tua. Betul. Ini kan basic fondasinya itu kan dari orang tua. Jadi filosofis Jawa bla bla bla. Ini tadi Mbak Astrid juga bilang diwariskan tanggung jawab, dan itu betul sekali. Orang kan melihatnya keren ya ketua yayasan. Enak ya gitu loh kebanyakan. Jadi Astrid enak ya tinggal nerusin kampus. Coba deh. Iya. Pernah nggak di satu momentum yang aduh pengen sharing nih kalau ada ayah pengen ngomong. Sering. Ayah, hal apa yang bikin di saat momentum apa seperti itu? Iya itu tadi decision making itu dalam hidup, kita punya pilihan dalam hidup itu betul itu ya, kita selalu dihadapkan dengan pilihan ya dalam hidup. Tapi peran orang tua ketika mendidik kita sejak kecil sampai kita di titik ini adalah bagaimana akhirnya kita bisa tetap memilih di jalan yang baik untuk kebaikan kan gitu. Sampai dengan kita yakin dengan apa yang kita lakukan ini juga akan kembali untuk diri kita sendiri. Itu memang yang paling berkesan dan selalu saya rindukan ke Bapak itu selama ini. Dan ini saya lihat di Mbak Astrid loh. Saya lihat karena ini keinginan dari ini Bro and Sis ya, perlu tahu juga keinginan dari Mbak Astrid untuk mengembangkan potensi anak muda di kota Solo. Ngapain sih orang udah jadi ketua yayasan, ngapain susah buat WRB segala macam, ngapain gitu lah. Sekarang karena keinginan untuk yuk kita bangun kota Solo untuk pemudanya, kita bentuk karakter yang agar nantinya ke depannya itu kita bisa berkesinambungan. Karena kalau pemudanya baik, daerahnya juga akan baik juga. Iya betul sekali Mas dia. Ini kita masuk sedikit ya, karena kita dibatasin waktu ini ya. Mungkin semoga nggak pada bosan ya dengerin kita ya. Karena kalau cerita gini malah nggak bosan biasanya. Semoga ya. Kita kasih clickbaitnya yang menarik nanti ya. Ngomongin masalah apa tiba-tiba ada penampakan itu yang nonton banyak nanti. Mbak Astrid, ini berarti sekarang masih studi juga sekarang ya? Iya. Di Swiss. Nah,
di Swiss, Jauh. ketua yayasan, ngurusin banyak kegiatan. Anaknya masih balita lagi. Anaknya masih balita. Itu insight ibu rumah tangga, Iya, ngurusin iya. ini bla 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 bla. Sekarang di Swiss S3 ambilnya apa tadi? DBA tadi ya? DBA, Apa itu? Doctor of Business Administration. Jadi lanjutannya MBA. Kita lebih fokus ke bisnis dan pengembangan bisnis supaya bisa sustain ke depannya. Ya, yang kita teliti nggak hanya advance in teori. Kalau di PhD atau doktor itu biasanya kan ke pengembangan di theoreticalnya. Sampai dengan ketemu gap kita nemu teori baru. Kalau yang DBA kita harus nemu apa yang menjadi gap di industri kita, di bisnis kita, tapi bukan bisnis secara institusi ya atau bisnisnya, tapi industrinya. Nanti setelah ketemu kita jadi problem solvernya gitu. Jadi langsung bisa diimplementasikan. Makanya secara tidak langsung saya sampai sekarang udah menelurkan kayaknya lebih dari 5 artikel juga di media massa sampai ke nasional. Ini juga rencana mau nulis artikel juga di jurnal internasional. Jadi itulah yang namanya proses belajar yang betul-betul secara hakiki ya, secara bagaimana akhirnya nggak cuma lulus, nggak cuma bisa menyelesaikan disertasi. Loh, saya baru sadar loh kok saya bisa nulis di Kompas ya. Itu karena tantangan sebagai problem solver tadi di DBA seperti itu. Itu dia, artikel lo ya, bukan nulis diary lo ya. Dear diary, hari ini. Beruntungnya juga ketemu teman-teman pebisnis seluruh dunia. Jadi kalau kemana-mana sekarang udah punya teman saya. Saya jadi pengen ikutan kuliah, tapi kok berat ya DBA-nya. Bentar lah, saya Agak ngumpulin niat memang. dulu ya. Oke, Mbak Atit, ini nggak berasa udah, aduh ini udah kurang ya sebenarnya waktunya ya. Nanti kita ngobrol masalah ini yuk, Boleh, masalah next. pendidikan orang tua kepada Boleh, kita. Itu kayaknya next seru tuh topic. nanti. Next topik kita ngobrolin itu. Jadi biar ini banyak kebingungan orang tua semenjak pandemi ini, banyak KDRT, bener gak sih? Betul. Yang emosi jiwa. Udah rentan juga mentalnya gitu kan, mau menghadapi tatap muka ini banyak banget ya. Jadi pada saat diumumkan sebentar lagi tatap muka, merdeka gitu ya. Akhirnya bebas. Itu yang di belakang juga ada yang merasakan merdeka. Sudah nanti dimulai tatap muka ya. Iya. Oke, di sesi akhir ini closing statement dari Mbak Astrid, pesan buat teman-teman yang masih bingung tentang perkuliahan dan masih ragu-ragu, monggo silakan. Ya, kalau teman-teman masih mikir penting gak sih kuliah, bagi saya ya untuk pesan untuk teman-teman itu jadikan proses kuliah itu bukan masalah penting gak pentingnya, tapi bagaimana teman-teman bisa mengasah pola pikir untuk bisa lebih advance lagi, daya nalarnya lebih tinggi lagi, sehingga apapun permasalahan yang kita hadapi di dunia ini, kan pasti ya kita tidak bisa menghindari masalah apapun di dunia ini, itu nanti bisa lebih banyak solusi, lebih tenang dan lebih capable di bidang kita gitu. Jadi coba deh berpikir bukan masalah ijazah nggak ijazahnya, tapi proses kuliahnya itulah. Itu dia, proses tidak akan mengkhianati hasil. Betul. Jadi, Itu aja. Iya, itu dia. Oke, ini percobaan pertama kita. Iya, namanya Au Podcast. Keren nggak? Au Podcast gimana, Mbak Atit? Oke ya. Iya, Au Podcast. Nanti kalau mau boleh, kalau ada saran-saran tema boleh, ya boleh. nanti bisa ditulis di komen di bawah ini juga. Nah, komen-komen deh yang banyak. Nanti mau saran pembahasannya apa lagi. Terus juga pertanyaan juga bisa nanti ya. Bisa, kita bahas bisa di next banget. pertemuan. Nanti kalau memungkinkan kita bikin live juga, insya Allah. Tapi jangan lupa untuk subscribe dulu. Like, subscribe, dan juga komen. Ya, Kayak- boleh di-share juga untuk teman-teman yang sekiranya bisa bermanfaat dibagikan ke Iya teman-teman dong. yang lainnya. Bagiinnya jangan hoax ya. Bagiinnya yang kayak begini. Yang bermanfaat dong ya. Oke. Iya. Mbak Astrid, terima kasih banyak Sama-sama, sharing-sharingnya kali ini. Mas Saif. Ya, seneng banget. Nextnya 5 jam loh ya kita ngobrol ya. Siap. Nanti jadi 5 episode tapi ya. 5 jam 5 episode langsung. Oke. Terima kasih juga untuk boys and girls yang udah nonton dari awal sampai akhir, nggak skip ya. Terima kasih banyak. Pokoknya nanti kita ketemu next di Au Podcast. Dadah. Bye-bye.